Adik calon istri punya utang judi gila. Calon istri saya dan calon mertua saya minta saya bayar utang judi itu. Saya pikir mereka akan tulus dan hidup baik. Siapa sangka, sebelum pernikahan, mereka naikkan mahar dari 188.000 jadi 888.000. Calon istri saya malah pura-pura gak dengar, gak ngomong apa-apa. Makan banyak, Kamu yang ini. makan dong. Ping. Lihat, aku bakal naik jabatan jadi wakil direktur di perusahaan. Nanti uang mukanya buat beli rumah pernikahan pasti terkumpul. Bagus banget. Emang pantas jadi menantu pilihan aku sendiri. Gak mengecewakan. Kakak ipar. Nah, kalau udah jadi wakil direktur, gajian per bulan berapa nih? Itu harus nunggu. Pengumuman resmi dari bagian personalia dulu baru tahu. Menantu baik, aku kasih tahu ya. Kemarin di kampung halaman kami, anak perempuan tetangga nikah. Maharnya 660.000. Tumpukan uangnya. Kayak gunung gitu. Gak ada tandingannya. Wah. Nah, menantu itu, kamu pasti gak mau kan ping-ping kami. Kalah sama cerek kampung itu, pasti bakal kasih yang lebih baik, lebih tulus. Itu kakak ipar. Surat pernikahan. $88 juta. Bukankah maharnya sudah disepakati 18,8 juta? Sayang, kamu sebentar lagi akan jadi bos besar. Bargain-bargain sama ibuku yang cuma orang desa, nanti tersebar. Orang lain pasti bilang kamu pelit. Bukan, Ping, ini 88 juta. Bukan 88.000. Gaji sebulanku cuma 8 juta. Seperdua gajiku habis buat makan sebulan sama bayar kontrakan. Dari mana aku punya uang sebanyak itu? Kak, kamu terlalu polos. Kalau dia benar-benar sayang sama kamu, mau jual perabotan pun pasti dia usahain buat kumpulin uangnya. Nggak punya duit? Nggak punya duit ngapain nikah? Mahal ya? Oke deh. Teken ini perjanjian, aku yang mewakili kakakku. Aku hapusin sisa 8.000 ini buat kamu. Itu, menantu baik, dengar dulu penjelasan ibu ya. Lihat nih, ini Tianci. Adik kandung Ping, nanti kan jadi adik kandungmu juga. Kamu pikir, ibu mau rugiin kamu? Enggak kan? Lihat nih, itu. Di kartu ibu ini ada uang 10 juta. Ini tabungan ibu selama belasan tahun untuk kain kafan. Semuanya ibu keluarin. Buat bayar uang muka kamu. Terus nih, di sertifikat tanahnya. Ditambahin nama Tianci, nggak berlebihan kan? 10 juta. Hah? Rumahku harganya lebih dari 500 juta. Hah? Kamu keluarin 10 juta doang, mau nama anakku ditambahin? Hah? Kalian sekeluarga terlalu berlebihan menilai diriku. Mama, Aku sudah mengeluarkan tabungan untuk kain kafan seumur hidupku. Dia masih bilang kurang. Nak, kamu belum resmi menikah dan masuk ke keluarganya. Dia saja sudah tak bisa menerima adikmu. Nanti ke depannya, bukan cuma jadi pembantu saja kamu. Aku tak mau hidup lagi. Mama, jangan nangis. Ayo bangun. Bu, jangan nangis. Dia itu licik tahu. Memanfaatkan kakak tanpa bayar. Mertua tak dapat uang,
Semua keuntungan di dunia ini. Cuma dia sendiri yang nikmati. Cukup. Sunuo. Kamu kan penghasilanmu besar, kemampuannya kuat. Kamu bayar lebih, wajar kan? Kalau gitu ngapain kamu mau menikahi anak orang miskin kayak aku? Cari saja anak orang kaya. Atau jangan-jangan, kamu selama ini nggak pernah anggap aku sebagai orang sendiri? Kamu malah waspada sama aku? Sudahlah. Rumah pernikahan ditambahin nama Chen Tianqi. Nanti dicatat saja porsi Tianqi. Masalahnya juga nggak besar. Apa ini? Apa yang dikatakan mamaku tadi, cuma ingin memberikan jaminan untukku setelah menikah, Sunuo. Kamu tanda tangan ini, hatiku baru tenang. Besok kita langsung urus surat nikah. Masih nunggu apa? Cepat tanda tangan. Tanda tangan ini cukup untuk impianmu. Langsung bisa terwujud. Ayo, tanda tangan. Manusia serakah, nafsu tak pernah puas. Kalian mau menghisap darahku tanpa batas. Menguras habis semua yang kumiliki? Baik, aku akan buat kalian menyesal seumur hidup karena keserakahan ini. Baik, aku tanda tangan. Hahaha. Nah, gitu dong. Lihat, kalau udah tanda tangan, kita kan jadi keluarga. Kedepannya, hidup kita pasti makin makmur. Hahaha. Nah, baru kelihatan jantan. Tadi kamu tuh kayak cewek banget. Ngapain sih? Ping ping. Bu, besok aku ke Ban buat tanda tangan kontrak rumah. Bagus. Hahaha. Pelan-pelan. Ayo, minum lagi. Ping Ping. Permintaan keluargamu ini keterlaluan, nggak sih? Masa mudaku, tubuhku, semuanya udah kukorbankan. Kalau dia nggak ngasih rumah, nggak ngasih mahar, nggak tanda tangan perjanjian, aku dapat apa? Tapi dia juga susah cari uang, loh. Tahu-tahu, kamu bodoh banget. Dia bentar lagi naik jabatan dan gajinya naik. Keuntungannya nggak kita pegang sendiri. Mau dikasih ke cewek lain di luar? Ah? Santai aja, dia paling takut aku nangis. Gampang banget dikendalikan. Tapi kamu, Malam ini, semua pengeluaran di sini ditanggung oleh Nyonya Chen Ping. Hah, lagi-lagi dapat satu bukti. Chen Ping, kamu pikir aku mudah dimanipulasi, ya? Tunggu saja. Aku akan buat kamu dan seluruh keluargamu membayar lunas atas keserakahan kalian sendiri. jangan terlalu dipikirin. Ping Ping lagi agak mabuk. Santai aja. Aku gak akan ambruk karena keserakahan mereka. Aku juga gak segampang itu patah. Sebenarnya, Pak Polisi, anak saya anak baik. Pasti ada kesalahpahaman, dia tak mungkin begitu. Anakmu gak bisa kendalikan nafsu birahinya. Ketangkep basah lagi nyari wanita tunasusila. Tapi, karena ini pelanggaran pertama, denda 5.000. Bayar cepat. Bawa dia. Pak Polisi,
saya. Bu, kita gak mungkin lawan yang berkuasa. Jangan berdebat lagi. Bayar dulu dendanya, bawa Tianci pulang dulu. Kamu masih berani ngomong? Sunuo mana? Udah genting kayak gini. Sebagai kakak ipar juga gak peduli. Apa dia mau lihat anak saya hancur seumur hidup? Baru senang? Bu, jangan panik. Aku telepon Sunuo sekarang. Uang ini harus dia yang bayar. Ah, sudah kuduga. Mau suruh aku bersihin kotoran mereka lagi. Chen-Ping, seluruh keluargamu. Bener-bener gak anggap aku orang lain, ya? Malam ini, kakak Tianci, main yang seru ya. Jahat banget sih, Kak. Wahahaha. Ayo, ayo, ayo. Cuma, kamu pasti gak nyangka. Adikmu ketangkep karena cari pelacur. Itu laporan dariku. Sunuo, kok lama banget baru datang? Sayang, jangan marah, aku tahu. Memaksa kamu datang buru-buru, ninggalin semuanya, itu salahku. Aku minta maaf. Tapi dia kan adikku. Kalau pas acara pernikahan kita nanti, dia masih ditahan di kantor polisi. Terlewat pernikahan kita. Aku bakal nyesel seumur hidup. Iya, iya bang, betul kata kakak. Coba kamu pikir, nanti pas saudara dan teman-teman datang ke rumah. Gimana pandangan mereka tentang keluarga kita? Gimana pandangan mereka tentang kamu sebagai suami kakakku? Diam kamu. Menantu, coba kamu pikir, kalau pernikahannya jadi kacau, muka keluarga Chen kita bisa hancur berantakan. Kamu kan juga nggak mau cuma bisa ngeliat. Ping-ping, nanggung penyesalan seumur hidup, kan? Bukan gitu, dia judi, utangnya lebih dari 500 juta. Gajiku sebulan cuma 8 juta. Mau disuruh nyelamatin pakai apa? Sunuo, aku mohon, tolong selamatin dia. Dia cuma satu-satunya adik yang aku punya. Kalau dia sampai kenapa-napa, aku juga nggak bisa hidup. Sunuo, Tianci judi itu semuanya demi keluarga ini. Demi kamu. Kalau bukan karena kamu cuma bisa cari recehan, mana mungkin Tianci main judi? Dia cuma pengen cari tambahan buat nambahin penghasilan keluarga. Sunuo, aku kasih tahu kamu. Kalau hari ini anakku kehilangan sehelai rambut pun karena kamu. Kamu jangan harap bisa menikahi anak perempuanku seumur hidup. Dulu, para vampir yang tak berdaya itu cuma berani sama yang lemah. Kalian cuma bisa berulang-ulang main kartu paksaan moral itu? Kalau begitu, sekarang giliranku untuk balas dendam. Maaf, uang ini, aku tidak akan keluarkan sepeser pun. Sunuo, kamu gila ya? Dia kan adik iparmu. Kamu kan mau segera menikah dengan Ping-Ping. Kok bisa kamu? Tega nggak mau tolong? Bisa nggak sih kamu berhenti bikin ulah? Cuma 5.000 perak doang. Bantuin Tianci sekali kenapa sih? Uangku harus disimpan buat bayar mahar. Beli rumah pernikahan. Gak ada uang sisa buat nutupin utangnya. Sunuo, kamu. Lagi pula, kalau udah bikin salah, ya harus dihukum. Kalau kamu ada duit buat main perempuan, pasti ada tabungan buat bayar denda sendiri, kan? Sunuo, kamu. Aduh, Bu jangan nakut-nakutin aku. Bu kamu. Cuma tekanan segini aja udah nggak tahan? Yang bakal bikin kalian mati masih ada di belakang. Aku ada urusan ke bank. Gak ada waktu lanjutin mainan. Ibu penyayang anak berbakti ini sama kalian. Kalau kalian jago, ya tebus sendiri dia dari penjara sana. Pak Sunuo, berdasarkan notaris, semua cicilan rumah pernikahan ini akan dialihkan ke pemilik rumah Ibu Chen Ping, serta penanggung cicilan bersama, Bapak Chen Tianci. Anda sendiri tidak akan lagi menanggung kewajiban cicilan. Tapi, berdasarkan penilaian kemampuan kami, cicilannya sangat berat. Telat bayar, keluargamu tunawisma. Tapi juga akan terbebani denda ratusan juta. Anda yakin?
Mereka harus terlilit utang dan jadi gelandangan. Baik, Pak Su. Sunuo! Kalau hari ini kau tidak kasih penjelasan yang masuk akal, pernikahanmu sama Pimping, aku sama sekali tidak setuju. Anakku salah pilih. Kok bisa jatuh hati sama pria tega dan tidak punya hati seperti kau? Iya, waktu di kantor polisi dulu, kau tega tidak menolong. Jelas-jelas masih dendam soal mahar yang aku minta waktu itu, ya? Dasar hati setan. Kau kejam sekali. Sunuo, jangan pergi. Apa kau tidak peduli lagi dengan pernikahan kita? Pernikahan? Sejak kalian mengajukan semua perjanjian itu mau menghisapku habis-habisan. Saat itulah tidak mungkin lagi ada pernikahan di antara kita. Tapi, aku lihat dulu kau tulus. Pada kakakku, jadi urusan yang lalu bisa kubiarin. Aku kasih kau kesempatan untuk menebus kesalahan. Sekarang juga, belikan aku mobil termewah. Untuk kugunakan setelah menikah nanti. Menyetujui kau menikahi kakakku? Nanti kalau rumah baru sudah jadi, Tianci bisa jemput pacar barunya. Pakai mobil baru itu, terus ajak makan di rumah. Bukankah itu juga bisa ningkatin gengsi Sunuo? Sunuo, setuju dong? Anggap saja sebagai ganti rugi untuk Tianci. Karena kalian terus memaksa. Baik, akan kukabulkan permintaan kalian. Aku cuma punya satu kartu kredit ini. Kamu, lihat kamu, kalau dari awal sudah begini kan enak, Bu. Aku langsung ambil mobil Maybach. Cuma mobilnya atas nama kakakmu, Chen Tianci. Ini kamu yang cari mati sendiri. Tunggu dulu. Ganti rugi untuk Tianci sudah ada. Kalau Pingping gimana? Untuk nyelamatin Tianci keluar. Itu 219 kredit akan kasih dia. Kamu tahu nggak? Dia sedihnya kayak gimana? Itu. Kamu bilang aja, Bu juga nggak minta uang lagi darimu. Nanti jadi kayak orang asing. Itu soal biaya renovasi rumah baru ini. Tambahin dikit aja. Pakai standar tertinggi, 100 juta untuk renovasi. Kamu gila ya? Minta mahar, terus minta rumah. Minta rumah, terus minta mobil, sekarang minta lagi. 100 juta buat renovasi? Gimana? Emang ngira diri sendiri orang kaya? Sunuo. Jangan lupa, Pingping demi kamu. Sudah menderita bertahun-tahun. Kasih dia kompensasi itu aja. Kok baru pulang sih? Mau bikin kita kelaparan? Jangan dimasukin hati. Dia juga demikian. Sungguh menggelikan. Akting palsu mereka. Di mulut mereka, bisa jadi pengorbanan yang tulus. Bu, janganlah. Sunuo, dia sayangku. Pasti setuju. Aku kasih tahu dari sekarang. Soal uang renovasi ini. Biar Tianci yang gesek pakai kartu tadi. Tapi harus bayar tepat waktu. Kalau renovasi berhenti. Pertunanganmu sama Pingping batal total. Ya batal saja. Sudah aku bilang, aku nggak akan kasih. 1 rupiah pun lagi ke kalian. Dikasih muka malah dianggap. Jangan nggak mau. Pakai baju, habis buat bulan. Pas hari serah terima rumah baru, aku baru balik. Kita selesaikan sampai tuntas. Aku akan kembali saat hari inspeksi rumah pernikahan. Mari kita selesaikan ini dengan baik. Sunuo, kamu jelasin dulu. Hari ini jangan harap bisa pergi. Bu, ngapain nahanin aku? Dia udah mau hilang. Biarin dia pergi. Dia cuma pura-pura aja. Bersikap keras kayak gitu. Cuma mau maksa kita yang ngalah. Kamu benar. Siapa di sini yang nggak tahu? Sunuo itu tergila-gila sama kamu. Aku nggak percaya dia beneran mau batalin nikahan. Bu, laki-laki mana ada yang nggak punya ego? Nanti kalau aku udah nikah sama dia, aku pura-pura manja dikit. Kasih dia hadiah, bukan cuma duit renovasi. Seluruh rumah ini akhirnya punya kita juga. Anak ibu memang pintar.
Nanti Sunwo pulang dinas. Dia pasti bakal ngalah sendiri. Sin, Tante ajakin kamu lihat kekuatan asli keluarga kita. Nanti kita tinggal di komplek mewah ini. Di apartemen luas yang mewah. Saudara-saudara lihat kita pasti bakal lebih menghormati. Tahun baru nanti, aku suruh dia datang ke rumah kita. Biar dia lihat apa namanya sukses dan dihormati. Wah, asyik banget. Kasur mahal puluhan juta ini enak banget ya. Bu. Sayang banget, Bu. Abang Tianci, kalau gitu aku gimana? Aku nanti bisa juga suruh Sunwo beliin aku barang-barang, kan? Kita juga yang milih kamar, kan? Sin, dengerin tante ya. Kita minta apa? Dia harus kasih. Bukan cuma rumah ini. Mobil juga punya kita. Bahkan Sunwo sendiri. Itu mesin uang buat keluarga kita. Semuanya adalah pohon uang keluarga kita. Udah hampir jam 12. Kan janjian mau lihat rumah Baren. Sunwo kok belum datang juga sih? Santai aja, Bu. Pasti dia lagi beli cincin berlian. Pikir aja, dia udah ngeluarin biaya segitu gede. Buat dapetin pernikahan ini, pasti mau langsung lamar. Dia pasti mau pastiin semuanya beres dulu. Bener kata anakku. Dengan sifatnya yang kayak gitu. Mana mungkin dia bikin kita nunggu lebih dari semenit. Ping, cepetan telepon dia. Cincinnya harus yang paling besar. Kalau enggak sesuai sama statusmu, gue bakal beresin dia. Oke, Bu. Lamar? Kalian berani banget ngarep ya? Memang ada hadiah yang mau gue kasih ke kalian. Tapi buat kalian, ini bakal jadi kejutan. Yang bakal kalian ingat seumur hidup. Nak, paman-paman anterin kamu pulang. Gimana sih? Katanya hari ini dia pulang. Dia ngapain sih? Kak, ngapain pedulin dia? Mobil sama rumah. Sekarang udah di tangan kita. Mau dia dateng atau enggak, terserah. Malah lebih bagus kalau dia enggak dateng. Gue berangkat kerja dulu. Iya, Kak. Hati-hati di jalan. Pasti hadiah kejutan dari Sunwo udah dateng. Gue buka pintunya. Sunwo, akhirnya kamu tahu diri juga. Kalian nyari siapa? Kalian, siapa yang namanya Chen Ping? Chen Tianci? Aduh, itu saya. Ada perlu apa? Kredit rumah ini telat bayar. Saya mau ambil alih rumahnya. Apa katamu? Ambil alih rumah. Kalian salah alamat kali ya? Di sini nggak ada yang punya utang ke ban. Nggak salah, ini rumahnya. Hiran Hauting, Gedung 5, Unit 3602. Hah? Mana mungkin? Rumah ini kan dibeli calon menantu saya. Dia sebentar lagi mau nikah sama anak saya. Siapa lo? Berani-beraninya ngibul di rumah gue. Cepat pergi. Gue saranin lo ngomong yang bener-bener, jaga mulut lo. Ini tertulis jelas di sini, hitam di atas putih. Pemilik rumah. Chen Tianci. Kreditnya telat bayar. Pilih, bayar denda plus tunggakan. Atau bungkus barang-barang dan pergi dari sini. Apa? Hei, lo jelasin. Jelasin sekarang. Ini kan Sunwo yang beli rumahnya. Kok kreditnya? Bisa atas nama kami. Berani-berani main tangan. Gue nggak peduli lo kenal siapa. Sunwo atau Sangnuo. Utang harus dibayar. Itu hukum alam. 1 jam buat kalian cari duit. Pokoknya bayar, mau minjem atau jual apa saja. Hari ini gue harus lihat duitnya. Kalau hari ini gue nggak dapet duit,
Ya terpaksa gue usir kalian dari sini. Dasar nggak ada keadilan. Sunuo bajingan itu. Dia mau ngerjain kita. Sampai mati, ya? Jangan coba-coba mengintimidasi aku. Mana ada penagih utang? Datang mendadak tanpa sepengetahuan pihak yang berutang? Dengar ya, hari ini kalian jangan harap bisa bawa sepeser pun. Sebentar dulu. Kan cuma masalah uang, buat apa kita? Ribut sampai begini jeleknya? Bicara baik-baik saja, kan? Ayo, bicara baik-baik. Ini... Kau mau menyuap aku? Enggak. Mana berani kami? Sekarang kan zaman hukum. Kami warga yang taat hukum, semuanya harus ikut prosedur. Kalian nggak bisa menyita rumah kami. Anak perempuanku punya uang. Sekarang aku telepon dia. Boleh. Tapi cepat-cepat ya. Data sederhana begini, salah 3 kali. Bisa nggak kerjanya serius dikit? Nggak bisa, keluar. Maaf, Pak Li. Saya segera perbaiki. Aduh, Kamu nggak habis-habis ya? maaf, Pak Li. Mungkin ada urusan mendesak di rumahnya. Jangan terulang lagi. Cepat pergi, cepat balik. Ibu, kenapa? Aku lagi kerja. Kok baru angkat telepon? Cepat pulang ke rumah. Keluarga kita kena masalah besar. Sunuo si brengsek itu, dia mindahin utang ke namamu. Sekarang orang bank udah dateng, mereka mau nyita rumah kita. Apa? Nyita rumah? Ibu, ngomong apa sih? Soal rumah itu. Sunuo kan udah selesai urusin semuanya. Masa bisa ada masalah? Jangan-jangan kalian ketipu orang? Aduh, masa ibu bohongin kamu? Kamu nggak lihat? Mereka satu persatu badannya gede-gede, kekar semua. Adikmu nggak sanggup lawanin. Apa? Xiao Chen. Selesai belum? Mau nungguin kamu sampai kapan lagi? Dasar anak perempuan nggak guna, bikin masalah di saat genting. Gimana, Bu? Ping bilang apa? Ya ampun, gimana lagi? Dasar anak lembek. Di kantor cuma bisa merendahkan diri di depan bos, udah biasa. Suami sendiri aja bikin masalah. Segede ini buat keluarga. Ini. Kita gimana dong? Kamu ketawa apa? Aku ketawa ngeliat keluarga kalian. Semuanya aneh-aneh banget sih. Baru aja nyinyirin mantu, sekarang nyinyirin anak sendiri. Siapa yang lu bilang aneh? Coba lu bilang lagi. Hah? Lu mau ngapain? Bocah. Pisau itu nggak dipakai kayak gitu, tahu? Bunuh orang. Berhenti semua. Kalian kan mau duit? Aku bayar. Kak, kan mobil itu udah jadi punyaku? Kok malah lu yang bawa? Lu goblok ya? Udah kayak gini masih mikirin mobil. Coba cek info mobilnya, jangan sampai ada masalah. Oke. Kalian gak punya tempat tinggal, urusan lo. Aku kan bisa tidur di mobil. Ambil barang-barang kalian, cepetan pergi. Jangan ganggu keluargaku lagi. Ibu aku jantungnya nggak kuat. Nggak tahan digertak kayak gini. Dengar nggak? Barusan kan Sok jago banget. Sok ngusir dari rumah, Sok mau mukulin orang. Sok galak-galak semua. Terus, sekarang dapat duit, pada diam aja? Pura-pura bisu? Cih, cepetan. Ambil kunci mobil, minggat dari rumah gue. Jangan kotori lantai rumah gue. Dengar ya, rumah keluarga kami, jangan coba-coba ngincer lagi. Kalau berani datang lagi, gue ambil sapu. Dan gue gebukin sampai mati. Nggak denger apa kata ibu gue. Cepetan minggat. Jalan pelan-pelan, jangan datang lagi. Kak Kun, ada masalah. Tunggu dulu.
sekeluarga mau ngejebak aku, ya? Mobil ini sama sekali nggak bisa dialihkan ke pemilikannya. Ini maksudnya apa sih? Maksudnya, mobil ini masih ada cicilan yang belum lunas. Hak gadai mobil ini di ban. Gimana? Ngira kami berdua bodoh, ya? Enggak. Ya ampun, Ping Ping. Kamu masih punya tabungan lain nggak? Cepat keluarin. Mana ada uang lagi, Bu? Gaji aku dan semua tiap bulan. Udah semua diserahkan ke ibu. Uangnya mana? Kak, sekarang kan harga-harga mahal. Uang yang dikasih itu udah habis dari dulu. Kak Ping, Kak Tianci kan butuh uang buat gaul dan sosialisasi. Semuanya butuh duit. Itu kan ratusan juta. Semua hasil jerih payah. Aku dan Sunuo. Kalian beneran habisin semuanya? Ngomong ginian sekarang buat apa? Cepat cari cara cari uang. Kalau enggak, mobil ini nggak bisa digadaikan, rumah ini juga bakal disita. Aku masih punya kartu kredit. Bisa bayar pakai kartu kredit nggak? Keluarga kalian ini benar-benar ngejutin. Pemahamanku soal orang miskin. Kartu ini dibekuin, nggak bisa dipakai sama sekali. Lagi pula, pinjamanmu lebih dari 1 miliar. Kalau nggak dibayar bulan depan, kalian harusnya udah terima surat panggilan pengadilan. 1 miliar? Mana mungkin kami punya 1 miliar? Jangan-jangan nggak cuma sertifikat rumah ini atas nama kami. Kartu kredit buat beli mobil dan renovasi juga bermasalah? Apa katamu? Maksudmu kartu yang kamu minta dari Sunuo itu? Kartu kakakmu? Sudah kuduga Sunuo bukan orang baik. Ini jelas-jelas jebakan yang dia pasang untuk kita, menantu. Bangsat, dia itu pengkhianat tak tahu balas budi. Tidak mungkin. Sunuo tidak mungkin memperlakukan aku seperti ini. Tidak mungkin. Matamu buta? Fakta sudah jelas di depan mata. Kamu masih saja membelanya? Aku dan Sunuo sangat mesra. Baru-baru ini, kami cuma berselisih sedikit soal pernikahan. Jadi agak tidak harmonis. Dia tidak mungkin melakukan hal sekejam ini padaku. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Sunuo, bagaimana bisa kau perlakukan aku seperti ini? Kau janji tak akan biarkan siapapun sakiti aku. Nangis. Nangis buat apa? Nangis bisa bikin rumah ini kembali? Rumah ini saya terima ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Bulan depan saya datang lagi untuk menagih utang. Kita ketemu lagi. Tidak. Aku tidak pergi. Ini rumahku. Aku tidak mau pergi. Cepat. Lepaskan aku. Aku mau lapor polisi. Aku akan melaporkan kalian. Silakan laporkan. Selamat datang kapan saja. Loh, itu keluarga Chen ya? Kok diusir keluar? Katanya, sih, menantunya yang ambil alih rumahnya. Keluarga sok jago, tapi nasibnya begini juga. Apa kamu sudah lama berkomplot dengan Sunuo? Kamu juga mau lihat ibumu mati? Nangis terus. Kamu sendiri yang gagal jaga suami. Masih berani nangis. Kata Kak Tianci benar. Kak Ping, bukan maksudku nyinyir. Kalau kamu bisa kendalikan Sunuo, mana bakal jadi kacau kayak gini sekarang? Sunuo itu orang tak tahu balas budi. Dulu waktu ngejar kakakku, kayak anjing. Sekarang malah, dia itu siapa sih? Sudah besar, berani melawan. Kalian? Kenapa kalian semua salahin aku? Kalau bukan karena kalian yang maksa minta mahar segitu banyak. Setiap hari menekannya, mana mungkin dia marah segini? Langsung buka mulut minta mahar 88 juta. Terus kamu, tiap hari minta duit sama minjem mobil darinya. Pernah mikirin perasaannya nggak? Wah, sekarang malah blind dia? 88 juta banyak.
tetangga sebelah, si Arya itu. Wajahnya kayak kentang aja. Maharnya minta 66 juta. Kamu jauh lebih cantik 100 kali darinya. Kenapa aku nggak boleh? Minta yang lebih? Lagian ini kan harga pasar. Sunwo itu kan yang mau nikahin anak kita. Dia harus siap keluarin duit segitu. Laki-laki wajib kasih mahar. Itu kodratnya. Harusnya berkorban buat keluarga ini. Tapi dia malah nipu kita habis-habisan terus mau kabur. Jangan mimpi. Sunwo ngejar kamu 10 tahun. 10 tahun, loh? Waktu awal-awal ngejar kamu, dia bilang apa? Seumur hidup cuma kamu yang mau ku kawini. Sekarang, main-main doang, abis itu mau buang. Denger ya, nggak semudah itu urusannya. Sunwo, kamu berani pulang? Sunwo, kembalikan mobilku. Sunwo, turun kau. Jelasin sekarang. Sunwo, maksudmu apa? Rumah udah hilang. Mobil juga hilang. Aku mau hidup gimana nanti? Sunwo. Tiga hari lagi, itu pernikahanku. Kalian semua harus dateng ya. Hah? Berani-beraninya bahas pernikahan. Kau hancurkan keluarga kami. Masih mau nikah? Wang Xiuying, jangan bicara kasar begitu. Hak pakai rumah itu. Kan kalian yang maksa minta. Mobil itu juga dia sendiri yang gesek kartunya. Ada hubungan apa sama aku? Kamu? Hei, Sunwo, turun. Hei kamu, mau ngapain? Turun. Aku. Tianqi. Tianqi, Gigiku. anakku, Mobilku. Mercedes Maybachku. sudah kukatakan, Sunwo pasti mau nikah sama aku. Dia pasti cuma mau bikin kita kesal, kasih kita kesulitan. Biar kita tahu betapa pentingnya dia. Dia udah hancurin keluarga kita begini. Rumah hilang. Mobil hilang. Masih mau nikah sama dia? Ah, anak, kamu tahu apa? Soal rumah itu, pasti dia lagi emosi aja. Beberapa hari lagi kan ada pernikahan. Di depan semua saudara, kita kasih dia pelajaran. Nanti, biar dia tahu. Keluarga Chen bukan lemah. Nanti kita suruh dia muntahin semua yang udah dia telan. Betul, nanti suruh dia minta maaf di depan semua orang. Lalu tebus lagi rumahnya. Betul. Dia harus ganti rugi 2 gigi saya, terus ganti rugi. 1 mobil Maybach, plus 1 rumah baru seluas 500 meter persegi. Tapi kenapa ya, di dalam hati ini rasanya ada yang gak beres. Sunwo, semoga kau bisa mengaku salah. Kembalikan mobilnya ke dealer 4S, bilang saja. Jalankan sesuai kontrak pelanggaran. Baik, Tuan Muda. Nona San sudah tiba. Halo, Tuan Muda. Tahu-tahu. Sebenarnya, kamu nggak perlu kayak gini setiap kali. Aku suka. Kenapa? Kamu nggak terbiasa, ya? Oh, nggak. Oh iya, 3 hari lagi. Kita akan mengadakan pernikahan. Sebenarnya, aku selalu nggak ngerti, keluarganya itu utangnya menumpuk. Seumur hidup kayaknya nggak bakal bisa bangkit lagi. Nantinya, mereka mungkin tak pantas lagi melihat kita.
Kenapa kamu malah suruh aku undang mereka? Buat datang ke pernikahan kita? Kamu nggak merasa aku terlalu lancang? Kenapa? Demi kamu, aku sembunyi dari sekolah sampai kerja. Aku selalu jadi sahabat karib Chen-Ping. Cuma biar bisa deket sama kamu. Aku pikir, seumur hidup tak ada hubungan lagi denganmu. Dia sendiri bodoh banget. Pria baik seperti kamu. Dia malah nggak tahu hargai. Nggak. Jujur aja, beberapa hari ini, aku mengalami kejutan yang benar-benar banyak. Tahu nggak? Baru hari ini aku tahu, ternyata perusahaan yang udah aku perjuangkan selama 10 tahun di luar sana, itu ternyata bagian dari bisnis ayahku. Paman, ayahmu itu menyembunyikannya dengan sangat baik. Waktu aku pergi dari rumah dulu, dia cuma seorang pemilik toko kecil. 10 tahun berlalu, ternyata dia bisa bangun usaha sebesar ini. Kadang aku nggak berani bayangin, selama aku nggak ada, dia berjuang sendirian, menderita seberapa banyak ya? Aku tahu, ayahku, walaupun dia nggak bilang apa-apa, sebenarnya selalu memperhatikan aku dari belakang. Hari ini, waktu Dewan Direksi umumkan aku jadi direktur utama. Di saat itulah aku baru benar-benar ngerti, selama 10 tahun ini, dia nggak pernah menyerah sama aku. Paman itu selalu nungguin kamu balik. Kamu juga selalu jadi kebanggaannya. Sayangnya aku sadarnya telat banget. Chen-Ping juga. Seluruh keluarganya juga. Aku butuh waktu 10 tahun penuh. Baru bisa lihat wajah asli mereka. Tapi kamu dan ayahku beda. Ketulusan kalian ke aku bisa rasain dengan jelas. Karena kedua keluarga butuh pernikahan aliansi gini, dan kamu juga tulus ke aku. Aku akan berusaha buat bisa suka sama kamu. Soal kenapa ngundang mereka sekeluarga. Setelah kamu balas dendam, kamu nggak perlu peduli lagi. Tapi aku belum puas. Wah, kalian dengar belum? Pengantin pria hari ini adalah putra sulung keluarga Su yang baru diakui CEO baru M Company. Selama ini dia sangat low profile, identitasnya misterius. Kalau pengantin perempuannya, asalnya dari mana? Siapa yang tahu? Keluarga Su sangat tertutup. Aku sama sekali tidak dapat informasi sebelumnya. Pengantin pria umumkan identitas mempelai wanita. Mungkin untuk urusan tertentu. Urusan apa? Wah, lihat. Datang, datang. Acaranya biasa aja sih. Hah? Waduh, mejanya penuh minuman. Bisa habis nggak ini? Kak Tianci, tolong kecilkan suara. Saudara-saudara, aku mau minum satu. Terima kasih. Ayo, ayo. Aku? Semua ada, semua ada. Ayo minum. Hari ini kan hari bahagia kakakku. Semuanya, minum sepuasnya ya. Aku coba sedikit. Siapa ini? Kok bisa masuk? Tunggu dulu. Siapa aku? Aku adik kandung pengantin wanita hari ini. Aku adik kandungnya. Wah, ternyata adik ipar si Yosu. Maaf, maaf. Selamat, selamat. Adik ipar, sekarang jadi keluarga Su. Saya minum untukmu. Boleh tanya, yang mana sih pengantin wanita? Pasti cantik banget ya? Mulai sekarang, kita harus sering-sering dekat-dekat. Wah, Ya, cuma pimpin kami ini.
dari lahir udah bibit cantik. Kalau dipasangin sama Sunwo, itu udah lebih dari cukup. Sunwo ini sengaja ngundang sebanyak ini orang. Buat kasih muka buat aku, kayaknya dia beneran mau minta maaf nih. Nanti kalau dia minta maaf di depan umum, aku kasih dia jalan turun. Soal mahar, kurangin dikit juga gak apa-apa. Biar muka aku nggak terlalu malu. Para tamu undangan, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Mungkin banyak yang sebelumnya nggak kenal saya, tapi nggak apa-apa. Mulai hari ini, saya akan mewakili perusahaan M. Dan sering berurusan dengan kalian semua. Dan hari ini, juga hari terpenting dalam hidup saya. Hari ini saya akan umumkan calon istri saya di depan umum. Di masa depan, saya akan bersamanya mengelola perusahaan kami. Para hadirin, Sebagai direktur utama perusahaan M, saya senang sekali grup kami punya darah muda yang begitu berbakat. Masuk ke dalam manajemen inti. Sebagai ucapan selamat, saya sengaja menyiapkan hadiah. Perjanjian pengalihan saham 5% grup. Wah, 5% saham perusahaan M, itu nilainya ratusan miliar ya? Iya, keluarga Su ini benar-benar ngeluarin modal besar. Iya, wah, Kamu bilang berapa? Berapa nilainya? ratusan miliar. Ratusan miliar. 100 miliar. Ratusan miliar. Milikku, semua uang kita, 100 miliar. Pertama-tama aku belikan Tianci 10 rumah. Lalu untukmu 5 mobil Maybach, sisanya. Tabung di bank untuk bunga, keluarga kita takkan habis. Bro, denger nggak? Denger nggak? Nanti kakakku. Kontrol penuh M Group, 100 miliar, mulai sekarang kalian semua. Harus ngikutin mood gue. 100 miliar. Aku udah tahu, yang dulu-dulu cuma nakut-nakutin aja. Sunwo, kamu tetap kamu, sama aja kayak dulu. Gak bakal bisa lepas dari genggaman tanganku. Meski nggak tahu, gimana caramu ngomong sama bos-bos itu, tapi hadiah besar ini, aku jadi terima dengan hati. Hah? Lihat nggak sih, Tuan Muda Su terus-terusan melihat cewek itu. Pasti dia calon pengantinnya. Cewek ini, nasibnya terlalu baik ya. Bisa nikah masuk keluarga Su, dapat saham ratusan miliar lagi. Siapa suruh dia disukai? Sama Tuan Muda Su. Kita MAH cuma bisa iri, percuma. Ping, karena Sunwo udah tunjukin niat baik gitu. Masa lalu yang gak enak udahlah dilupain aja. Nanti, hiduplah baik-baik sama dia. Iya bener kak, kan kamu kakak kandungku, nanti. Jangan sampai lupa sama adik baikmu ini ya. Ya udah deh, karena dia rela keluarin duit segitu, kasih muka besar. Aku juga kasih dia jalan turun. Sunwo, selamat ya. Ngejar aku selama 10 tahun, hari ini. Akhirnya kamu bisa dapetin keinginanmu. oh, aku belum umumin siapa pengantin perempuanku. Kamu udah yakin banget? Orang yang mau aku nikahi itu kamu? Mau bikin kejutan buat aku? Boleh juga, aku temenin. Karena, keluarkan saham ratusan miliar, berarti syarat keluarga kami. Udah kamu penuhi ya? Aku, Chen Ping, ngomong itu ditepati. Hari ini, aku nikah sama kamu. Syarat apa? Saham ratusan miliar baru dibilang memenuhi syarat? Muka tebal banget sih. Kirain pengantinnya siapa? Putri keluarga terpandang. Ternyata cuma barang kayak gini. Dia pantas nikah masuk keluarga Su? Iya bener. Sekarang kamu akan jadi Phoenix terbang ke dahan tinggi. Pasti sering berurusan dengan mereka. Tidak perlu berdebat dengan mereka di sini. Sudahlah Sunwo. Cepat umumkan. Apa yang ditunggu-tunggu? Semua orang sudah menunggu. Tunangan saya telah menunggu saya selama 10 tahun. Selama ini, dia banyak menderita demi saya, menahan kemiskinan, dan penurunan status. Semua yang dia lakukan untuk saya ingat baik-baik di hati. Nah, kalian semua dengarkan? Yang dia bicarakan itu kakak saya.
Kakak menunggu susah payah 10 tahun. Pengorbanan seperti ini, 100 miliar pun masih kurang. Sekarang, silahkan mempelai wanita saya naik ke panggung. Orang yang akan saya nikahi adalah San Tao Tao. Masa mungkin San tahu-tahu? Sunuo, kamu salah orang. Tidak salah. Yang ingin dinikahi Sunuo dari awal sampai akhir cuma saya seorang. Dulu kan seluruh keluargamu yang nangis-nangis minta batalin tunangan. Bilang dia anjing penjilat tak berguna. Kalau bersamanya, cuma bakal merugiin seluruh keluargamu. Soal uang renovasi ini, suruh Tianci gesek kartu yang tadi. Tapi kamu harus bayar tepat waktu. Kalau renovasi berhenti, pernikahanmu dengan Ping Ping batal total. Ya batal aja. Sudah saya bilang. Saya gak akan kasih seduit pun lagi ke kalian. Sekarang, dia bersama saya. Kalian harusnya senang. Paling tidak, kalian bisa cari orang lain yang benar-benar patuh dan bisa ditipu buat nikah dan punya anak. Bukan begitu, Sunuo. Sebenarnya aku, Ping Ping. Tahu-tahu, terima kasih. Selama ini, cuma kamu yang selalu nemenin dan perhatiin aku waktu dihina dan menderita. Segala siksaan dari keluarga Chen. Gak pernah peduli latar belakangku, apalagi ngeretin apapun dariku. Tahu-tahu, dulu aku terlalu bodoh. Hanya sibuk mengejar cahaya yang bukan milikku. Mengabaikanmu yang paling berharga. Hanya ingin genggam tanganmu, tebus semua kesedihanmu. Tahu-tahu, maukah kau menikah denganku? Selamat Pasu, selamat Nonasan. Sungguh pasangan yang serasi. Jodoh yang ditakdirkan langit. Kenapa dia menikahi orang lain? Kenapa dia menikah dengan orang lain? Lalu rumah, mobil kita, dan semua utang itu. Siapa yang mau bayar? Ini tidak mungkin. Dia pasti pura-pura. Di sini, kalian semua ini pemain. Penipu. Kak, katakan sesuatu dong. Sunuo, jangan pura-pura sok suci. Kau ngejar aku selama 10 tahun. Demi aku, kau habis-habisan. Menjilat keluarganya. Yang mau kau nikahi jelas-jelas aku. Jangan kira dengan menipu dirimu sendiri, kau bisa menipu semua orang. Chen Ping, kau ini terlalu merasa diri hebat, ya? Masih saja buat ulah, main drama sendiri. Yang berandai-andai cuma kau sendiri dari awal. Sunuo, jangan bikin keributan. Aku bikin keributan? Dulu mataku buta. Sejak aku sadar betapa serakah dan egoisnya seluruh keluargamu. Aku sudah bersumpah seumur hidup. Aku tidak akan pernah lagi berurusan dengan kalian. Omong kosong. Utang keluarga ini kan kau yang sukarela. Keluarkan untuk kami. Sekarang bilang tidak ada hubungan. Sama sekali ya? Mau suruh aku dan kakakku bayar? Sunuo, kau laki-laki? Iya, kau pikir siapa dirimu sampai berani memandang rendah kami? Adik kami Ping Ping masih muda dan cantik. Kondisinya 1000 kali lebih baik darinya. Dulu kami tak rendahkanmu miskin, kau tak tahu terima kasih. Sekarang kau sukses, langsung mau ingkar janji. Kau ini masih manusia atau bukan? Chen Ping, apa yang mereka bilang ini? Juga yang ada di pikiranmu, kan? Sudah sekian lama kita bersama. Dari awal sampai akhir, kamu bersamaku. Bantu keluarga Chen lunasi utang, puaskan keserakahan kalian. Benar, kan? Aku? Tahu-tahu. Kita sudah berteman karib sekian lama. Kenapa kamu malah berkomplot dengannya buat bohongi aku? Apa untungnya buat kamu? Berbuat kayak gini? Sahabat karib,
orang serakah, egois, dan cuma cari muka kayak kamu. Cocok jadi sahabat karibku? Jangan ngaco. Kamu jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Dibandingin sama perbuatan seluruh keluargamu. Aku ini masih terlalu baik hati. Ping Ping, Kak, Ping Ping. Sembunyikan perasaan, pura-pura jadi teman dekat yang jujur. Tahan-tahan hidup sehari-hari sama orang yang bikin mual kayak kamu. Semua itu cuma nunggu hari ini. Nunggu dia balik ke aku. Nunggu mimpi indah seluruh keluargamu. Hancur berkeping-keping di tanganku sendiri. Hah? Kenapa jadi misterius banget sih? Ternyata bukan halusinasi, dia emang datang ke bar itu hari itu. Dia nyari kamu. Atau ada urusan lain? Sunwo, kamu itu cuma cowok brengsek. Sunwo marah, bentrok langsung. Cuma bikin dia makin ekstrim. Aku harus cari cara. Bikin cemburu, baru sadar pentingnya aku. Bu, aku udah putusin. Kalau Sunwo udah niat banget gini, ya udah, aku gak bakal ngejar-ngejar dia lagi. Besok, Sin, aku mau ketemu sepupumu itu. Yang tajir melintir itu, buat dijodohin. Semoga Sunwo gak nyesel nanti. Ping Ping, lu gila. Lu sama dia udah kayak gitu. Dia udah pegang-pegang badan lu. Gimana bisa dibiarin pergi? Seumur hidup, dia harus tanggung jawab. Kak, si Su ini kan baru naik jabatan, gajinya naik. Kita belum dapat apa-apa, masa mau dilepas gitu aja? Jangan lupa, di ban kita masih ada. Utang 1 miliar belum lunas. Kalau nggak bisa bayar, keluarga kita hancur. Bisa-bisa masuk penjara semua. Nggak mungkin. Di hati Sunwo pasti masih ada aku. Dia cuma lagi kesel aja. Asal aku kasih dia sedikit rasa khawatir, dia pasti bakal merengek-rengek. Balik minta maaf dan rujuk sama aku. Kalau udah sadar dan ngerti, ya cepetan pergi sana. Apa katamu? Pernikahan aku sama Tahu-Tahu. Gak butuh orang-orang serakah dan egois kayak kalian. Satpam. Sunwo, kamu tahu kamu ngapain? Sunwo, aku ini ibumu. Sunwo! Tahu-Tahu. Makasih ya udah kasih aku hadiah ini. Bikin aku bisa putusin masa laluku buat selamanya. Mulai sekarang, hanya ada kamu. Sekarang saya umumkan, pernikahan putra saya Sunwo. Dengan putri sulung keluarga San Tahu-Tahu. Akan dilanjutkan. Nggak lihat muka sendiri di kaca, lu tuh level apa sih? Berani-beraninya bikin onar di pernikahan bos kita. Emang nyawa lu kebanyakan. Iya nih, bos kita. Cuma perlu ngomong satu kata, orang kayak lu yang level kecil gini. Bisa hancur seumur hidup. Hari ini, lu lagi hoki aja. Bos. Dia cowok, bos apaan sih? Sunwo dasar kurang ajar. Keluarga Ceng gak bakal lupa sama lu. Sunwo dasar laki-laki brengsek. Berani benernya ngusir kita. Sekarang kita tinggal di mana? Jangan-jangan balik lagi tinggal di kolong jembatan? Cewek kok masih berani nangis? Nangis mulu. Sin, kan dulu lu bilang rumah lu di kawasan tua? Itu, boleh nggak kita numpang beberapa hari? Tante, itu tiba-tiba ada urusan keluarga nih. Mungkin hari ini nggak bisa. Lain kali,
Lain kali ya. Nanti kita kontak lagi. Sin. Sin, lu beneran pergi? Sin. Itu, Sin. Sin. Orang yang tidak bisa diandalkan itu, lihat keluarga kita bangkrut. Lari lebih cepat dari kelinci. Bu, Sin baru saja mulai pacaran denganku. Mungkin dia izinkan kita tinggal? Sekarang ngomong gini, apa gunanya? Dasar pengkhianat. Kamu pilih orang tak tahu balas budi. Keluarga kita terpuruk karena itu. Tinggal di tempat sialan kayak gini? Bukan, Bu. Ini jelas-jelas Sunwo, laki-laki ini. Uangnya dipakai cari aktor, bukan kita. Cuma kepala regu kecil doang, sombong banget sih. Udah. Cepetan pergi. Tempat sialan ini bikin mati keasapin. Chen Ping, ibu sakit, salah kamu. Salah gue? Tabungan sedikit yang gue dan Sunwo punya. Bukannya semuanya habis buat kalian? Uangnya? Hah? Uangnya, gue. Gue. Sekarang gue cuma punya total 2.000 rupiah. Cukup makan dan tempat bulan ini. Bulan depan ikut gue masuk penjara. Hah? Kak, kamu kan. Pokoknya kamu masih punya uang, kasih gue 200. Buat darurat. Dasar orang enggak berguna. Sudah di ujung tanduk. Masih mau ngerokok. Jangan pukul aku. Ngerokok salah apa? Udah cukup. Biar gue cari cara. Gue mau hubungi mantan rekan kerja Sunwo. Coba lihat. Apa ada kesempatan buat wawancara di perusahaan M? Nanti lihat situasi deh. Seriusan lo? Sayang, ini pertama kalinya aku ke ruang kerja ayah. Pakai baju gini, kayaknya kurang sopan ya? Oke. Kalau gitu aku temani ayah ngobrol dulu. Baik, tunggu aku ya. Ayah. Hah? Duduk dulu. Iya. Nak. Selama ini ayah minta maaf sama lu. Ayah bikin lu banyak menderita. Mulai sekarang, ayah pasti ganti rugi semua ke lu. Ayah? Gue nggak nyalahin ayah. Sebenarnya gue tahu, selama ini. Ayah diam-diam selalu perhatiin gue. Ayah nggak pernah ngutang apa-apa ke gue. Ayah. Udah, jangan sedih. Bagus, anak baik. Ayah seneng banget. Oh iya, ini tadi Harde baru selesai nyaring. Lalu kirim datanya ke sini. Besok, gantiin Direktur MA buat nangani wawancara. Manfaatin kesempatan ini buat lebih kenal bisnis perusahaan. Sekalian persiapan buat nanti nerusin grup ini. Chen Ping. Chen Tianqi. Dasar arwah gentayangan gak bisa move on. Ada apa? Ada masalah? Tenang, ayah. Aku pasti bisa menyelesaikannya. Aku percaya padamu. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Aku akan menyuruh orang untuk memberitahu mereka. Tidak usah. Karena sudah bertemu. Biar aku yang hadapi mereka dengan baik. Wah, perusahaan M ini besar dan mewah banget ya. Kalau bisa kerja di sini, pasti bangga dong bilangnya. Benar-benar orang-orang elit. Elit apaan sih? Tetap saja karyawan biasa.
Sunwo itu ngaku-ngaku direktur utama perusahaan M. Masa iya dia? Nggak lihat muka sendiri di cermin. Dia tuh paling-paling cuma bisa jadi ketua tim kecil di divisi teknis M. Sok gaya aja sama kita, nggak jelas banget. Sunwo, dia kenapa ada di sini? Sunwo, kamu kenapa ada di sini? Kamu nggak tahu kalau lantai eksekutif ini cuma untuk pimpinan. Dan Har, berani-beraninya kamu masuk. Kalian tunggu di ruang rapat dulu. Baik, Aku... Ya, tentu saja untuk wawancara kerja. Wawancara? Tunggu dulu, kamu tahu nggak posisi apa yang diwawancarakan hari ini? Kepala divisi teknis. Kamu cuma ketua tim kecil. Berani-beraninya ikut seleksi internal, saingin posisi sama aku? Tianci kita ini bertahun-tahun di BUMN. Bukan cuma numpang lewat. Kalau soal CV, soal kemampuan teknis, dia jauh lebih hebat daripada kamu. Nah, kalian mungkin akan kecewa. Aku bukan datang untuk wawancara kerja. Aku yang jadi pewawancara hari ini. Sunwo, sampai kapan kau baru berhenti? Ngomong kosong? Aku sudah bersama kamu 10 tahun. Latar belakangmu seperti apa? Mana aku nggak tahu. Muda-mudi merantau sendirian, tanpa bantuan keluarga. Di kariermu, nggak mungkin ada kemajuan yang berarti. Dia benar. Kalau aku nggak melihat wajah buruk dan keji mereka sekeluarga, dan nekat putus kontak dengan keluargaku, mungkin aku masih jadi orang Malang yang terus-menerus diisap darahnya. Aku tahu. Kamu bilang nggak akan menikah selain denganku. Buat bikin aku luluh aja. Tapi, nggak seharusnya kamu terus-terusan menghalangi kami untuk jadi lebih baik, sedikit demi sedikit. Aku menghalangi kalian jadi lebih baik? Urusan hidup mati kalian. Nggak ada hubungannya sama aku. Hei, jangan sok-sokan. Kamu cuma manfaatin koneksi orang lain. Buat dapetin info soal wawancara kami di sini. Kamu cuma nggak mau aku jadi atasan langsungmu. Nanti aku yang nyusahin kamu. Nanti kalau aku udah dapet posisi supervisor, aku bakal bikin kamu nggak bakal bisa menyaingi kakakku lagi. Bos, dua orang ini keterlaluan banget ngomong ke bos dengan cara begitu. Aku sekarang panggil satpam buat usir mereka keluar. Jangan direkrut selamanya. Nggak usah. Tianci, aku deg-degan banget. Dengar-dengar, wawancara di perusahaan M itu ketat banget. Banyak pelamar yang bakal gugur. Aku kan selama ini cuma kerja di sales, soal teknis. Aku nggak ngerti sama sekali. Gimana nih? Kakak, takut apa sih? Bukannya kamu udah ngomong sama mantan rekan kerja Sunwo itu? Udah minta tolong kan? Dia dari dulu emang gak suka sama Sunwo. Sekarang, kesempatan langka buat bikin Sunwo malu lewat kita, pasti dia bakal bantu. Sepenuh hati biar kita lulus wawancara. Nanti kalau udah diterima, jadi karyawan tetap. Perusahaan M yang bonafit, bank pasti ngasih muka sama bos M. Bakal nunda utang kita. Nanti, kamu jadi rekan kerja, aku jadi atasan. Sunwo yang cuma segitu aja. Bukan mainan kita doang? Amin, amin. Semoga aja gitu. Dua peserta wawancara. Waktu wawancara kami terbatas, jadi khusus menghapus tes tertulis untuk kalian berdua. Silakan ikut saya. Langsung ikut wawancara akhir. Wah, bagus banget, Kak. Langit aja ada di pihak kita. Nanti pas kita udah sukses, aku bakal bikin Sunwo itu nggak bisa nyamain kita. Pak, boleh tanya, apa pimpinan nganggap CV kami sangat bagus, sangat mengagumi kami. Jadi baru khusus menghapus tes tertulis? Ikut saya saja, nanti kalian tahu. Baik. Ini tempat wawancara, masih ada pelamar lain. Giliran kalian berikutnya, silakan tunggu sebentar di sini. Tianci,
Menurutmu siapa sih pewawancara ini? Karyawan yang mengantar kita tadi. Dari kartu pegawainya, dia itu manajer senior. Tapi cuma jadi pemandu untuk pewawancara ini. Udah jelaslah. Di perusahaan besar seperti M Corp yang bisa menentukan keputusan perekrutan. Pasti yang paling top, yang terbaik dari yang terbaik. Kak, siapa tahu dia itu salah satu dari yang ngejarin kamu waktu sekolah dulu? Kamu kan dulu terkenal sebagai wanita cantik di kawasan timur. Mungkin dia udah lama naksir diam-diam. Jadi sengaja hapuskan tes tertulis buat kita. Kasih keringanan gitu. Jangan ngomong sembarangan. Tapi, aku penasaran banget sih. Pewawancara ini, sebenarnya siapa sih? Ah, terserah siapapun dia. Yang jelas, pasti jauh lebih hebat daripada Sunwo si pecundang itu. Ribuan kali lebih baik. Nanti pas ketemu pewawancaranya, kita tunjukkan yang terbaik. Kita naik dengan menginjak Sunwo, biar dia yang tanggung semua utang keluarga kita. Giliran berikutnya, masuk. Suara ini? Kok familiar banget? Kayak pernah dengar di mana. Selamat pagi, pewawancara. Sunwo, kok bisa kamu? Sunwo, kamu ngapain di sini? Kamu cuma seorang ketua tim teknis, berani-beraninya main sandiwara di sini. Main sandiwara? Kalau gue bilang, gue adalah pewawancara hari ini, bukan cuma kalian berdua. Tapi nasib semua 72 pelamar kerja. Semua tergantung pada keputusan gue, percaya nggak? Kalau gue mau mereka lulus, ya mereka lulus. Kalau gue nggak mau mereka lulus, mereka bahkan nggak bakal bisa masuk pintu perusahaan M. Udah cukup belum sih? Masih aja pura-pura. Kemarin, udah jadi CEO palsu, nikah palsu, belum cukup? Hari ini main drama lagi? Kamu anggap kakak gue apa? Cewek matre? Semua yang gue lakukan sebelumnya, bukannya juga buat kita berdua? Kamu kok tega mikirin gue kayak gitu? Kamu sendiri yang salah, kalau mau minta maaf. Harus usaha sendiri, tunjukin bukti yang nyata. Bukan main-main terus dengan tipu muslihat nggak jelas kayak gini. Kelakuan kamu kayak gini cuma bikin gue makin jijik sama kamu. Hebat kak, gue lagi bingung mau melampiaskan kemana. Si bocah ini malah datang sendiri, kebetulan banget nih kesempatan. Buat minta lebih banyak untungan, suruh dia angkut semua hutang keluarga kita. Oke deh. Kalau kalian merasa gue main belas kasihan, mari kita selesaikan semuanya hari ini. Dijamin adil dan jujur. Ayo. Kamu mau ngapain? Aing kasih tahu ya. Siang bolong gini, jangan macam-macam. Aku ini tunangan Sunwo. Kalian berani sentuh aku, dia bakal habisin kalian. Tunangan? Bukan. Hihihi, kalian ketawa apa? Lucu apa? Tunangan palsu. Cuma kalian berdua berani ganggu keluarga Su. Keluarga Su? Cepat bayar hutang. Kreditnya telat bayar berapa lama, masih aja nunggak. Hari ini harus kasih kami kejelasan. Kami mana ada uang buat bayar? Keluarga kami dihancurin Sunwo, rumah aja udah nggak punya. Kerja hilang, kartu kredit juga udah jebol semua. Sekarang teman-teman, saudara, dengar nama kami aja pada ngacir. Kami sendiri aja susah, beneran nggak ada duit buat bayar kredit. Biarin kami pergi, ya? Nggak ada duit? Telat bayar cuma modal bilang nggak ada duit? Gitu aja selesai? Awen, ikat, bawa pergi. Kakak ipar, aku beneran tahu salah. Dulu keluarga kami kena guna-guna, nggak seharusnya nindas kamu. Nggak seharusnya main tangan sama kamu, apalagi ngomong kasar. Ini kesempatan terakhir, maafin aku kali ini ya? Iya, Sunwo. Lihatlah pertemanan kita selama 10 tahun ini, dan cintamu yang setia padaku. Tolonglah bayarin kreditku dulu, biarin kami pergi.
Aku tahu di hatimu masih ada aku. Makanya kamu selalu cari perhatianku. Asal kamu bantu keluarga kami lewatin kesulitan ini, kita bisa kayak dulu lagi. Kayak dulu lagi. Kalian pikir kalian siapa? Kita kan keluarga, selama 10 tahun ini. Bukan setiap hari tidur sekasur sama aku? Nggak perlu sampai kejam banget gini. Kak, kakak ipar, aku nggak tahu kamu. Hubungan sama orang penting siapa, bisa datengin banyak bantuan. Tapi aku mohon, kasihanilah, biarkan wawancara yang sebenarnya. Keluar wawancara sama aku. Asal kami lulus. Wawancara di perusahaan M. Kami pasti dapat dukungan kredibilitas dari M. Nanti bank pasti bakal nunda utang kami. Nanti, kami pasti ingat kebaikanmu. Kami kasih kamu kesempatan balik lagi ke keluarga kami, kakak ipar. Sunwo, aku tahu niat baikmu. Aku mohon, tolongin kami kali ini, kita bisa balik kayak dulu lagi. Begolu pada. Masih berani ngimpi di sini. Presiden Direktur Su, orang-orang ini buta. Jangan dihiraukan. Presiden Direktur Su. Semua yang dia bilang selama ini, beneran. Dia emang jadi presiden direktur perusahaan M. Dan dia emang udah nikah sama San Tau Tau. Gue kasih tahu, Presiden Direktur Su bukan cuma wawancara hari ini. Tapi juga Presiden Direktur perusahaan M sekarang, didukung langsung. Sama Chairman Su Jianwen, ayahnya. Sekarang seluruh perusahaan M, di bawah perintah Presiden Direktur Su. Presiden Direktur? Mustahil. Dia kan cuma kepala grup teknik recehan. Gimana bisa jadi Presiden Direktur M? Orang serakah, egois, dan gak tahu terima kasih kayak kalian. Perusahaan M gak akan pernah terima. Perintahin. Mulai hari ini, grup dan semua perusahaan mitra dilarang keras mempekerjakan Chen Ping dan Chen Tianqi. Aku mau bikin mereka berdua di kota ini seumur hidup. Gak bisa dapat kerja gaji 3.000 sebulan pun. Sunwo, aku salah, aku benar-benar sadar kesalahanku. Aku seharusnya tidak terus-menerus menuntut darimu demi keluarga. Kumohon maafkan aku bersumpah akan mencintaimu seumur hidup. Takkan pernah berubah. Sekarang juga aku putus hubungan dengan mereka berdua. Kumohon Sunwo, jangan tinggalkan aku. Chen Ping si muka tebal tak tahu malu. Sekarang kamu malah merengek-rengek minta ampun ke Sunwo. Adik kandungmu sendiri kamu nggak peduli. Aku... Diam, kalian semua yang bikin begini. Karena kamu dan ibu serakah terus memaksaku. Mana mungkin sampai jatuh ke titik terendah kayak gini. Sunwo, aku benar-benar cinta kamu. Aku enggak bisa hidup tanpa kamu, aku mohon. Kasih aku kesempatan sekali lagi, ya Sunwo. Jangan. Cinta serakah, egois, dan munafik kayak kamu, aku nggak butuh. Kalian perlakukan aku seperti sapi perah, hisap darahku. Kalian nggak anggap aku manusia, kita sudah putus. Lagi pula, tahu-tahu dia benar-benar mencintaiku. Aku juga ingin memberinya kehidupan yang bahagia. Menjadi suami yang baik untuknya. Sunwo, bawa pergi. Urus di pengadilan. Jangan bikin mata sakit. Ayo pergi. Sayang. Sayang, itinerari bulan madu ke Maladewa. Sudah aku atur. Kapan kamu pulang? Wawancara selanjutnya akan dipimpin oleh manajer senior dari HRD. Aku segera kembali. Baik, aku tunggu kamu pulang. Sayang, aku datang.
Tidak mungkin. Tidak mungkin Sunuo memperlakukan aku seperti ini. Pasti dia punya alasan yang sulit. Pasti San tahu itu. Dia yang menggoda Sunuo. Sampai hamil anaknya. Makanya Sunuo jadi kejam banget sama aku. Makanya dia mau ninggalin aku. San tahu, dasar cewek ini. Aku pasti bikin dia menderita. Kak, jangan teriak-teriak. Dengerin aku dulu. Bukan waktunya untuk ribut. Kita harus segera. Beneran bakal digiring ke pengadilan nih. Kalau nggak cari akal, kita semua tamat. Aku mau cari Sunuo. Aku mau temui cewek itu. Diam lu, ribut lagi, nggak bakal gua anggap. Lepasin gua. Gila kalian. Cepat lari. Berdiri. Jangan lari. Akhirnya bisa kabur. Kak, sekarang kita gimana? Polisi pasti bakal nangkep kita. Bu, Kamu kenapa? Jangan nakut-nakutin aku. Kak, bawa ibu ke rumah sakit cepat. Kalau ditunda-tunda, bahaya. Mau bawa ke rumah sakit pakai apa? Sekarang kita nggak punya uang sepeser pun. Di luar masih ada orang ban. Sama orangnya Sunuo yang kejar-kejaran kita. Bisa-bisa baru keluar, langsung ditangkap. Kalian semua anak manja. Aku yang besarkan kalian sampai besar. Sekarang aku sakit, kalian malah nggak mau urus. Aku nggak peduli. Aku mau ke panti jompo mewah. Tempat sialan ini. Aku nggak tahan tinggal sedetik pun lagi. Bu, mana ada uang buat ke sanatorium lagi? Bisa sembunyi di sini aja udah untung. Ya Bu, kita sendiri aja susah selamat. Bisa nggak sih Ibu jangan bikin ribut terus? Duh, nasib aku sial banget. Aku susah payah besarin kalian. Sekarang aku sakit. Kalian malah mau ninggalin aku, ya? Dasar anak durhaka. Percuma aku besarin kalian. Bu, udah, jangan ribut. Aku ada akal buat minta uang balik dari Sunuo. Tapi ibu harus bantu aku. Kalau kita ketangkep, rencananya bakal hancur berantakan. Beneran? Kenapa nggak bilang dari tadi? Ngapain masih bengong? Cepat, pergi sana. Nah, gitu dong. Kalau tanda tangan ini udah kelar, kita jadi keluarga sendiri. Nanti, hidup kita di keluarga ini bakal makin cerah, makin punya harapan. Aku mohon, kasih aku kesempatan sekali lagi, ya? Sunuo! Jangan. Cinta yang serakah, egois, dan munafik kayak gini, aku nggak butuh. Sunuo, siapa lo bisa seenaknya berubah gini? Dulu lo nurutin aku segalanya. Sekarang, lo malah manjain San Tahu. Cuma karena dia hamil anak lo, ya? Dia bisa ikat lo pakai anak. Aku juga bisa. Nanti kalau aku hamilin anak lo, utang keluarga Chen. Dan semua yang aku mau, bakal balik lagi. Lo harus tanggung jawab sampai akhir. Ping, kayaknya dia beneran marah kali ini. Kita harus cari akal nih. Dengerin kata ibu. Biarin kamu hamil, nanti dia pasti mau ngakuin kita. Uangnya juga bakal dia kasih dengan sukarela, Bu. Apa perlu sampai segitunya? Dia cuma anjing peliharaan doang. Paling-paling kita rayu dikit, dia pasti mau ngasih uang lagi. Gak perlu pakai anak buat ikat dia. Dasar bego.
Dengerin ibu. Hati laki-laki itu gampang berubah. Sunuo selama ini selalu nurut sama kita. Cuma kali ini aja dia berani ngambek. Kita harus siapin jaga-jaga. Demi keluarga Chen. Harus dengerin ibu. Iya. Jangan marah ya, sayang. Aku udah putusin, kita punya anak yuk. Halo, Dr. Lee. Aku mau buat janji besok. Untuk operasi bayi tabung. Iya, aku bakal datang pagi-pagi. Permisi, saya ada janji dengan Dr. Lee untuk bayi tabung. Ini surat bukti penyimpanan sperma saya. Baik, Nyonya Chen. Dr. Lee sudah nunggu di ruang periksa. Saya antar ibu ke sana. Sunuo, semua hutangmu padaku, pada keluarga Chen. Aku akan suruh anak ini yang minta balik satu persatu. Kalian tunggu aja. Kedua perusahaan kita akan mulai kerjasama yang mendalam. Tapi banyak direksi punya kepentingan sendiri, banyak yang nolak. Apa? Ayah mertua nggak sanggup atur? Masa bisa dibandingin sama ayah kita? Sahamnya cuma sedikit. Nggak bisa main otorita. Om dan paman udah pecah kubu, saling sikut. Proyek kerjasama dua keluarga ini udah digerakin berbulan-bulan. Mana mungkin mereka bisa semena-mena? 2 hari lagi, rapat pemegang saham. Kamu harus persiapin diri dengan baik. Usahain bujuk mereka, jangan sampai ada celah sedikit pun. Oke. Nggak bakal ada masalah. Cariin data lengkap semua dewan direksi grup Sun. Baik, Busu. Pak. Aku ada jadwal check up rutin. Ayo kamu dan Tahu-Tahu ikut aku. Baik. Siapin mobil. Busu. Ibu. Semua prosedur pemeriksaan sudah disiapkan. Saya antar Bapak, Ibu ke ruang pemeriksaan. Silakan ikut saya. Silakan. Chen Ping? Dia kok ada di sini? Oh, pasien itu ada janji operasi bayi tabung pagi ini. Baru aja selesai. Bayi, tabung. Sayang, baru berapa lama pisah sama dia udah buru-buru bikin bayi tabung. Bisa jadi, ini sisa-sisa dari waktu kamu dulu. Awas aja dia manfaatin celah ini. Busu. Ibu. Tunang aja, saya langsung suruh orang atur obat-obatan lanjutannya. Dijamin dia nggak bakal bisa hamil dengan lancar. Pasti nggak bakal bikin repot Bapak Ibu. Nggak usah. Barang punyaku. Mana mungkin bisa dia rebut? Maksudmu? Ayo, Papa pasti sudah nggak sabar nunggu. Ayo. Kak, kamu sudah bangun? Iya, Kak. Itu, operasinya. Berhasil nggak? Bisa hamil nggak? Wah, bagus banget, Kak. Ternyata Tuhan juga ada di pihak kita. Nanti pas kamu umumin kehamilanmu di rapat pemegang saham. Sisu ini mau nggak mau harus ngakuin. Jangan seneng dulu. Udah dapet info yang jelas belum? Direktur yang bayarin operasi itu sebenarnya siapa sih? Udah jelas, Kak.
Orang ini adalah salah satu direktur di grup Sun. Katanya dia punya masalah pribadi sama Sunwo ini. Hahaha. Perkawinan antara anak utama keluarga Su dan Sun emang udah ganggu kepentingan banyak orang. Si Sun ini datang sekarang tujuannya cuma satu, biar kamu hamilin anaknya Sunwo. Dia akan serang di rapat dengan alasan moral. Maksa kedua kepala keluarga ganti orang. Itu juga cara dia jaga kepentingannya sendiri. Kalau gitu, dia juga bukan orang baik, dong. Kita harus tetap hati-hati. Siapin lebih banyak langkah cadangan. Kalau Sunwo gimana? Rapat pemegang saham sebentar lagi. Apa ada gerakan terakhir dia? Diem banget. Kayaknya abis nikah sama cewek San tahu-tahu itu lagi asyik. Mesra-mesraan kali, ya. Dua brengsek itu. San tahu-tahu si perempuan itu. Selama bertahun-tahun mengintai di sampingku. Aku anggap dia sahabat karib, tapi dia malah mempermainkanku. Iya, San tahu-tahu itu memang tipe perempuan yang doyan nyolong pacar orang, iya kan? Jangan marah, Bu. Nggak usah dianggapin. Dia pantas dapat karma. Tenang dulu. Terus Sunwo. Dia kejam sekali. Bikin kita lari kucing-kucingan kayak tikus. Makan aja nggak tenang. Hidup kayak gini, sehari aja aku nggak tahan. Aku mau tanya langsung ke Sunwo. Aku udah hamil anaknya. Dia pilih aku, atau pilih San tahu-tahu si perempuan itu? Kak, gimana kalau Sunwo itu demi 2 grup perusahaan? Demi duit, malah nggak mau ngakuin kita. Nggak mau terima anak di perutmu? Kamu mau gimana? Kalau aku nggak tenang, semuanya juga jangan harap tenang. Kalau dia berani nggak ngakuin aku sama anak, aku bakal bongkar semua. Bikin dia jatuh. Habis semuanya. Silakan lihat layar. Mengenai alokasi sumber daya dan riset pasar. Saya sudah buat analisis detail. Bisa kita simak bersama secara mendetail. Termasuk laporan keuangan tahunan. Evolusi dan laporannya. Mengenai penggabungan. Pembagian keuntungan. Prinsip seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Apa ada yang ingin disampaikan? Silakan berdiskusi. Pasu, perencanaanmu ini terlalu komprehensif. Setelah konsolidasi sumber daya ini, dividen kita tahun ini mungkin bisa naik 2 kali lipat. Awalnya, aku memang khawatir bakal jadi beban. Tapi sekarang, kepentingan kita semua bisa terjamin. Aku dukung penuh penggabungan ini. Bagus. Karena tidak ada yang keberatan, sekarang kita akan lakukan pemungutan suara untuk proposal penggabungan. Tunggu. Wah, muda-muda sudah hebat ya. Si rubah tua akhirnya meloncat keluar. Pak Su, meski masih muda, strategi kebijakannya tampak masuk akal, tapi kalian semua melewatkan satu poin paling krusial. Moral pribadi. Orang bermoral buruk tak pantas memimpin. Grup Su. Direktur Lin. Makan boleh sembarangan. Tapi bicara jangan asal. Moral pribadiku. Ada masalah apa? Hahaha. Ada masalah atau tidak? Lihat sendiri saja sudah tahu. Sunwo, dulu kau memaksaku. Setelah itu, kau malah menghabisi keluarga Chen. Sekarang aku hamil anakmu. Kalau kau tidak menikahiku, aku akan laporkan ke polisi. Biar kau bayar akibat perbuatanmu dulu.
Chen Ping. Ini kau yang cari mati, nanti jangan salahkan aku. Integritas bermasalah, tak layak pimpin perusahaan. Harga saham grup Su anjlok, siapa yang jamin kepentingan kita? Jadi begini, nikahi Enen Chen dan tanggung jawab, atau mundur dari jabatan. Kita tidak akan terima pemimpin yang lari dari tanggung jawab. Para hadirin, Tuan Su sepertinya mengakui, seseorang yang memaksa wanita, tapi tidak berani mengaku, sama sekali tidak punya hak pimpin dua grup ini. Dia tega tinggalkan Enen Chen. Setelah main-main, besok dia bisa saja abaikan kepentingan kita para pemegang saham, bertaruh nekat. Sunwo, aku juga tidak mau urusan ini jadi besar. Asal kau mau menikahiku dan beri keluarga Chen kami kompensasi yang cukup, aku bisa berhenti menuntutmu soal kamu memaksaku itu. Aku akan tenang lahiran anak ini. Dengar, Tuan Su. Dia ternyata lebih paham daripada setiap direktur yang duduk di sini. Meskipun kau tega tinggalkan istri dan anak, lakukan hal keji itu. Dia masih mau menungguimu, si anak hilang yang kembali. Apa hati nuranimu tidak sakit? Tidak pedih? Tidak perih? Kau. Ketua Dewan, percayalah padanya. Tunggu sebentar, semua. Kamu hamil, sepertinya belum genap sebulan, kan? Tapi selama beberapa bulan terakhir ini, aku terus di kantor, hidup dan makan bersama karyawan dan pemegang saham, hadapi tantangan merger. Semua bisa menjadi saksiku. Barusan kamu bilang, aku memaksamu? Kalau begitu, coba kamu beritahu aku, kapan waktu? Dan di mana lokasinya aku memaksamu? Kamu berani melakukan hal seperti ini, masih berani menanyakanku? Aku mana ingat. Nah, bapak-bapak ibu-ibu pemegang saham, dengarkan baik-baik. Wajahnya manusia, hatinya setan. Orang ini jelas-jelas ingin tinggalkan kakakku. Lelaki tak bertanggung jawab. Masih pantas kita percayai? Pantaskah? Ini buktinya. Ini foto mesra Sunwo dan Nyonya Chen dari beberapa waktu lalu. Di sini tertulis jelas waktu pengambilannya. Cukup membuktikan Sunwo. Sunwo itu tidak pernah. Dia terus berbohong. Mungkin benar Direktur Su dan Nyonya Chen ini memang ada hubungan gelap? Lihat fotonya, tidak terlihat palsu. Kalau memang benar, moral pribadinya memang bermasalah. Kita harus pertimbangkan ulang soal merger dan pengambil alihan kekuasaan ini. Kalau mereka punya bukti, kita tidak bisa memberi mereka celah. Direktur San, tolong keluarkan barangnya. Para direktur, ini adalah dokumen. Chen Ping baru-baru ini yang membuat janji untuk operasi bayi tabung. Perhitungan waktu kehamilannya dengan waktu janji operasinya sama persis. Jelas sekali, dia hamil karena pemaksaan. Jelas-jelas sudah menyimpan sperma suamiku sebelumnya untuk mencari kesempatan memfitnah dan memeras. Tidak mungkin. Ini palsu. Dipalsukan. Sunwo, kamu sengaja palsukan bukti untuk tutupi masalah moralmu. Kamu jelas-jelas takut ketahuan. Aku punya bukti dia korupsi dana perusahaan. Utang grup San secara diam-diam. Dia sama sekali tidak bertindak untuk kepentingan kita semua. Ini hanya demi kepentingan pribadinya. Dia ingin menguasai dua grup besar ini. Apa benar Direktur Su menyalahgunakan dana perusahaan? Hamil pakai bayi tabung dan jebak CEO, siapa yang bohong? Narasi Sunwo, tak kusangka kau benar-benar punya bukti Chen Ping melakukan operasi. Kalau begitu, aku akan hancurkan semuanya. Jangan harap selamat. Sudah lihat kan seperti apa Sunwo sebenarnya? Dia adalah orang yang moralnya bejat, licik, dan bermuka dua. Dia harus segera dicopot. Jika tidak, saham kita semua sebagai pemegang saham lambat laun akan dia habisi. Direktur Su, hari ini kau harus memberi kami penjelasan. Betul. Harus ada penjelasan. Hari ini, aku tunjukkan kebenaran di balik keadilan itu. Kau mau apa? Tentu saja. Membantumu. Asal tahu bersikukuh anak itu adalah miliknya. Ditambah bantuanku, dia pasti akan mengaku. Setelah berhasil, aku, Grup San, akan lunasi utang keluarga Chen yang jutaan. Aku akan carikan posisi untuk kalian berdua. Direktur Lin, kau harus tepati janji. Kami patuh. Tenang saja. Asal kau bisa menjatuhkan Sunwo, setelah aku berkuasa,
Manfaat untuk kalian berdua pasti tidak akan kurang. Tidak akan ketinggalan bagian kalian. Pak Direktur Lin. Buktinya sudah jelas. Masih ada yang mau dijelaskan? Ini palsu. Semua ini palsu. Kau berkomplot dengannya ya? Apa untungnya kau menjatuhkanku? Pak Polisi. Ini bukti Pak Direktur Lin menyalahgunakan uang perusahaan untuk membayar biaya bayi tabung Chen Ping. Dan bukti transfer ke pihak luar. Serta dokumen pemalsuan bukti dan upaya merebut kekuasaannya. Mohon diselidiki sesuai hukum. Terima kasih atas informasinya, Lin Jiacheng. Silakan ikut kami untuk menjalani pemeriksaan. Tunggu, dengar dulu penjelasanku. Ini semua jebakan mereka, Pak Polisi. Kalian harus membela aku. Bawa semua. Ternyata memang dia dalangnya. Untung ada Pak Su dan Nona San. Kalau tidak, kita semua dibohongi terus. Kami sepenuhnya mendukung Pak Su, hukum berat Direktur Lin. Kami sepenuhnya mendukung Pak Su, hukum berat Direktur Lin. Betul, dukung Pak Su, hukum berat Direktur Lin. Hadirin sekalian, Lin Jiacheng berkolusi dengan pihak luar. Berusaha merebut kekuasaan, merugikan perusahaan. Mulai hari ini, dia dicopot dari semua jabatan dan asetnya dibekukan. Untuk keperluan penyelidikan polisi. Selain itu, mengenai proposal penggabungan grup Su dan San. Mari lakukan voting terakhir. Setuju, angkat tangan. Baik, disetujui semua. Mulai hari ini, keluarga Su dan San bergabung. Resmi dimulai. Sunwo ditunjuk sebagai presiden bersama. Bertanggung jawab penuh atas semua urusan setelah penggabungan. Apa buktinya kalau ini bukan ulah kalian berdua? Sunwo, aku tahu salah, semua ini dipaksa oleh Direktur Lin. Semua ini perintah ibuku. Aku tidak sengaja ingin menyakitimu. Kumohon, beri aku kesempatan, aku tidak akan berani lagi. Tapi anak ini tidak bersalah. Jangan biarkan dia kehilangan ayah, lalu kehilangan ibu juga. Kamu yakin sekali ya? Kalau anak ini adalah anakku? Tentu saja. Sperma kan milikmu, anaknya juga pasti milikmu. Chen Ping. Sampai sekarang, kamu masih begitu sombong dan merasa benar sendiri. Kamu pikir aku akan diam saja? Meski sudah tahu kamu mungkin akan berbuat jahat padaku? Maksudmu apa? Di seluruh distrik timur, rumah sakit mana? Tanpa saham keluarga San dan Su? Jebakan yang kamu siapkan? Sudah lama aku ganti. Dengar baik-baik. Anak ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Dan kamu. Urus saja nasibmu sendiri. Tidak mungkin. Kamu bohong padaku? Tidak. Karena semuanya sudah jelas. Cepat ikut kami. Pulang dan terima penyelidikan. Tidak. Aku nggak mau pergi. Kamu bohong. Sunwo, kamu memang lagi bohong. Anak itu pasti anakmu. Kamu cuma pengen lepas dari aku sepenuhnya. Makanya bikin-bikin kebohongan ini buat nipu aku. Mati pun aku nggak bakal ninggalin kamu. Chen Ping. Udah kayak gini, kamu masih aja ngebelain diri sendiri. Aku, Sunwo, udah melayani keluarga Chen selama 10 tahun penuh. Ngasih semua, tulus dan sepenuh hati. Tapi kamu, dingin, jauh, dekat jauh. Tapi pas aku nukerin mahar dan mobil pengantin pakai kartu kreditmu. Sampai bener-bener penuhin semua permintaan keluarga Chen.
Kamu malah berubah total. Bilang pengen punya anak. Baru aja beberapa hari lalu ribut soal mahar dan rumah pernikahan. Centing udah mulai curang-curang. Nyimpen sperma aku. Takutnya, dari dulu udah rencanain. Buat ancam aku pakai anak nanti. Pokoknya mereka nggak boleh berhasil. Jangan dikira aku nggak sadar apa-apa. Dan bakal terus nurutin kemauan kalian. Aku nggak sengaja. Itu semua gara-gara ibuku. Wang Xiwing yang maksa aku. Dia takut kamu bakal lepas dari kendali keluarga Chen. Dia takut kalau kamu udah sukses, kamu bakal ninggalin kami. Makanya, dia maksa aku pakai alasan pengen punya anak. Buat ngumpulin sperma kamu diam-diam. Kamu bilang mau punya anak karena dipaksa, terus aku tanya. Kamu yang jalani bayi tabung. Siapa lagi yang memaksamu? Aku? Bilang. Kalau kamu masih berharap. Hari ini aku bikin kamu mati dengan jelas. Hari kamu jalani bayi tabung itu. Aku. Juga ada di rumah sakit. Kami lihat sendiri kamu keluar dari ruang operasi. Bahkan, dokter utamamu itu karyawan perusahaan kami. Kamu sudah tahu dari dulu? Kalau tahu, kenapa biarkan aku hamilkan anakmu? Karena anak ini nggak ada hubungannya sama aku. Dia cuma seorang anak. Tidak. Aku nggak percaya. Anak itu pasti punyamu. Kamu bohong. Tenang Pak Su, dari penyelidikan awal, kakak beradik Chen Ping dituduh penipuan, perbuatan onar, dan beberapa pasal lain. Buktinya sudah jelas. Meski perlu dibahas, apakah ini penipuan atau penipuan pernikahan. Tapi mereka kemungkinan besar akan mendekam di penjara. Lebih dari 10 tahun. Mereka pasti nggak akan ganggu bapak lagi. Mulai sekarang, kalian dan kami. Beda jauh kayak langit dan bumi. Gak akan ada hubungan lagi. Komandan San, ada orang mencurigakan di tempat tersembunyi. Oke, aku tahu. Pak Su, kami nemu seorang perempuan di pojokan. Kelakuannya mencurigakan, jadi kami tangkap dulu. Dibawa balik buat ditanya. Bu, Cepat selamatin kami. aduh, ayo semua lihat. Polisi main kasar. Nangkep orang baik tanpa alasan, gak ada keadilan. Pak Wakil Direktur, wanita ini diduga terlibat kasus kakak beradik Chen Ping. Apakah perlu dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan? Pak Polisi, wanita ini namanya Wang Xiwing. Dialah yang menghasut Chen Ping berdua. Dalam utama yang cari gara-gara dan buat onar. Terima kasih, Nona San. Kami akan selidiki. Tidak akan kami lepaskan satupun pelaku yang terlibat. Pasti kami beri pertanggungjawaban pada Anda dan Pak Su. Ayo semua lihat. Ayo pergi. Polisi main kasar. Pasang borgol. Tiga orang keluarga Chen resmi masuk penjara atas berbagai tuduhan. Mendapat hukuman yang setimpal. Direktur Lin, dan kekuatan luar yang berkomplot dengannya. Dibongkar total. Semua yang terlibat tertangkap. Krisis perebutan kekuasaan di kedua grup kita juga berakhir tuntas. Sayang, Ham, aku kasih tahu rahasia. katakan.
Boleh, tapi kamu harus janji penuhi permintaan kecilku. Nanti semua pekerjaan rumah tangga kamu yang kerjakan, jangan malas. Boleh dong. Bukan cuma 1, 10 atau 100 pun. Aku setuju. Katakanlah. Katakan gak sih? Kalau nggak bilang, aku. Sudah, jangan nakal. Aku hamil. Maksudmu? Aku akan jadi ayah? Hei, kalian dengar nggak? Aku akan jadi ayah. Aku akan jadi bapak. Pelan-pelan. Aku akan jadi ayah, bro. Tahu nggak? Aku akan jadi ayah, bro. Aku akan jadi ayah. Jadi bapak. Jadi bapak, bro. Aku akan jadi ayah.